Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-565 yang akan menjelaskan tentang bab 4 Program Prioritas Nasional atau PPN Standar 4.3 Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi Kriteria 4.3.1 Program imunisasi direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dalam upaya peningkatan capaian cakupan dan mutu imunisasi. Adapun pokok pikiran dari kriteria 4.3.1 ini meliputi A. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi, Puskesmas wajib melaksanakan kegiatan imunisasi sebagai bagian dari program prioritas nasional. B. Peningkatan indikator kinerja imunisasi terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja Puskesmas. C. Pelaksanaan program imunisasi di Puskesmas perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi agar dapat mencapai cakupan imunisasi secara optimal. D. Perencanaan yang terperinci atau microplanning meliputi pemetaan wilayah, identifikasi dan penentuan jumlah sasaran, kebutuhan sumber daya manusia, penentuan kebutuhan, jadwal pelaksanaan imunisasi, serta jadwal dan mekanisme distribusi logistik dan biaya operasional disusun untuk memastikan pelaksanaan program imunisasi berjalan dengan baik. Perencanaan yang terperinci disusun dengan melibatkan lintas program terkait. Pokok pikiran E. Tindak lanjut perbaikan program imunisasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan meliputi upaya promotif dan preventif dalam rangka penjangkauan sasaran dan peningkatan cakupan imunisasi melalui 1. Kegiatan sweeping, dropout follow-up atau DOFU, kegiatan SOS atau Sustainable Outreach Services untuk daerah geografis sulit, defaulter tracking, backing fighting, crash program, dan catch up campaign. 2. Upaya meningkatkan kualitas imunisasi melalui pengelolaan vaksin yang sesuai dengan prosedur, pemberian imunisasi yang aman dan sesuai dengan prosedur, kegiatan validasi data sasaran, penilaian mandiri atas kualitas data atau Data Quality Self-Assessment atau DQS, dan penilaian kenyamanan cepat atau Rapid Convenience Assessment atau RCA untuk melakukan validasi terhadap hasil cakupan imunisasi dan supervisi berkala. Serta 3. Upaya penggerakan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan sosialisasi melalui berbagai media komunikasi, peningkatan keterlibatan lintas program dan lintas sektor terkait, dan pembentukan forum komunikasi masyarakat peduli imunisasi. Pokok pikiran F. Puskesmas melakukan pengelolaan rantai dingin vaksin atau cold chain vaccines sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. G. Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disertai dengan analisis capaian. Analisis capaian indikator dilakukan dengan metode analisis sesuai dengan pedoman garing panduan yang berlaku. Misal, dengan merujuk pada metode analisis situasi yang terdapat di dalam buku pedoman manajemen Puskesmas. H. Pencatatan dan pelaporan pelayanan imunisasi baik secara manual maupun elektronik dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu,
dan sesuai dengan prosedur dengan format laporan yang telah ditetapkan yang meliputi cakupan indikator kinerja imunisasi, stok dan pemakaian vaksin dan logistik lainnya, serta kondisi peralatan rantai vaksin dan KIPI. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan atau pihak lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dapat dilakukan secara tertulis atau penyampaian secara langsung melalui pertemuan-pertemuan seperti lokakarya mini bulanan, pertemuan tinjauan manajemen, dan forum lainnya. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan, dan berjenjang. Kemudian dilakukan analisis serta dibuat rencana tindak lanjut perbaikan program imunisasi. J. Rencana program peningkatan dan cakupan mutu imunisasi disusun dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah imunisasi di wilayah kerja puskesmas dengan pelibatan lintas program yang terintegrasi dengan RUK dan RPK, pelayanan UKM, serta UKP, laboratorium, dan kefarmasian. Jika puskesmas dari Sobat Sehat itu sudah BLUD, berarti diperlukan terintegrasi dengan RPA. Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 4.3.1 meliputi A. Ditetapkan indikator dan target kinerja program imunisasi yang disertai capaian dan analisisnya. Jadi di sini ada regulasi, kemudian ada dokumen, dan Sobat Sehat siap untuk diwawancarai. Kemudian elemen penilaian yang B, ditetapkan program imunisasi. Berarti di sini disiapkan regulasi dan Sobat Sehat siap untuk diwawancarai. Elemen penilaian C, tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imunisasi. Di sini disiapkan regulasi, kemudian dokumen, dan Sobat Sehat siap untuk diobservasi dan diwawancarai oleh surveyor. Kemudian elemen penilaian D, dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikelola sesuai dengan prosedur. Berarti di sini disiapkan regulasi, dokumen, kemudian Sobat Sehat siap untuk diobservasi dan diwawancarai oleh surveyor. Selanjutnya elemen penilaian yang E, kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan secara bersama oleh lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman atau panduan, prosedur, dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Berarti di sini disiapkan regulasi, dokumen, dan Sobat Sehat siap untuk diwawancarai. Selanjutnya elemen penilaian yang F, dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perbaikan program imunisasi. Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan dokumen dan siap untuk diwawancarai. Elemen penilaian G, dilakukan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini disiapkan regulasi, dokumen, dan Sobat Sehat siap untuk diwawancarai. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 4.3.1. Kita akan bertemu di video 566 untuk membahas tentang bab 4 Program Prioritas Nasional atau PPN, Standar 4.4, Program Penanggulangan Tuberkulosis, Kriteria 4.4.1, Puskesmas melaksanakan pelayanan kepada pasien TBC, mulai dari penemuan kasus TBC pada orang yang terduga TBC, penegaan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan TBC,
serta tata laksana kasus yang terdiri atas pengobatan pasien beserta pemantauan dan evaluasinya. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.